Selamat hari Sabat bagi kita semua. Pertama-tama saya minta maaf oleh karena saya tidak menggunakan jas hari ini. Disebabkan semua jas sudah pergi duluan. Sehingga tinggal baju saja, dan kita berharap walaupun mungkin tidak ada jasnya, tapi firman Tuhan boleh kita nikmati pada hari Sabat ini. Yang kedua, saya juga menginformasikan kepada kita bahwa selain pandemik COVID-19 yang merebak semakin banyak dan membuat banyak orang terdampar, termasuk anggota-anggota jemaat kita, maka ada bencana lain, yaitu bencana gempa bumi dan banjir yang terjadi di Sulawesi Barat dan di Sulawesi Utara. Banjir juga di Uni kita, yaitu di Kalimantan Selatan, ada juga erupsi Gunung Semeru, dan ada juga banjir di daerah Jawa Barat dan Jakarta. Dan bencana-bencana ini sangat menyita perhatian kita. Saya tidak tahu, seharusnya surat dari Uni sudah tiba di daerah-daerah, tetapi mungkin akan Sabat depan. Saya tetap menghimbau agar daerah Nusa Tenggara tetap mengambil bahagian untuk meringankan bencana beban saudara-saudara kita yang terdampar, khususnya mereka yang berada di Kalimantan Selatan, di Uni kita, dan Jawa Barat dan Bogor. Sebagai informasi bahwa setiap hari atau 2 hari sekali, tim dari Uni Barat bekerja sama dengan ARC dan juga daerah Kalimantan Timur, kita membagikan 100 paket makanan setiap hari. Dan satu paket itu berkisar di antara Rp200.000. Artinya setiap hari. Jadi di antara 20 juta setiap hari yang kita bagikan kepada mereka yang terdampak banjir. Dan oleh karena itu, mari kita saling menolong dan saling membantu satu dengan yang lain. Saya juga tidak bisa menyapa kita semua di daerah Nusa Tenggara, tapi saya yakin bahwa sebagian besar saya kenal. Ada beberapa yang saya lihat fotonya, rupanya saya tidak kenal lagi. Tapi saya berharap kita satu waktu akan ketemu secara offline. Baik, boleh saya izin untuk share screen. Silakan, Bunda. Pendeta Denny, boleh dibuat 2 layar sehingga sudah. Oke. Khotbah kita pada siang hari ini adalah lihatlah anak domba Allah. Di dalam Lukas pasal 3 ayat 2, inilah perintah untuk Yohanes memulai misinya. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis sama dengan Yesus. Mereka tidak menikmati pendidikan formal di sekolah para nabi. Tetapi dia berada di padang gurun. Dia berada di padang gurun tidak bertapa, saudara-saudara. Tetapi dia belajar bagaimana hidup sederhana. Hidup berserah kepada Tuhan. Hidup di mana dia mau supaya hidupnya, tabiatnya boleh serupa dengan tabiat Yesus. Saudara-saudara, sampai orang-orang tidak mengenal Yohanes yang mana, Yesus yang mana. Karena Yohanes dan Yesus menjadi sangat serupa di dalam tabiat dan juga di dalam berkhotbah. Sejak saat itu, sejak dia dipanggil untuk datang dari padang gurun, ia berubah menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa. Pengaruhnya semakin luas.
Khotbah-khotbahnya menggetarkan jiwa banyak orang. Sehingga ada begitu banyak orang yang berasal dari berbagai macam latar belakang datang untuk melihat Yohanes Pembaptis. Contohnya di dalam Lukas 3 ayat 12 ada datang juga pemungut cukai. Di dalam ayat yang ke-14 datang juga prajurit-prajurit yang bertanya kepada Yohanes tentang jalan keselamatan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus, dua kelompok manusia yang datang kepada adalah dua kelompok yang tidak berterima secara rohani bagi orang-orang Yahudi, khususnya orang-orang Farisi. Tetapi Yohanes melihat potensi, melihat kemungkinan bahwa banyak orang yang sangat membutuhkan keselamatan. Walaupun mereka ini terbuang, walaupun mereka ini adalah orang-orang pinggiran, tetapi Yesus datang untuk mereka juga. Dr. Lukas mencatat, di dalam Lukas 3 ayat 15, ada yang mencoret, tapi mudah-mudahan coretannya akan menjadi berkat. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Semua orang kemudian memandang, melihat kepada Yohanes yang menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Melihat bahwa semua orang datang kepadanya, maka mereka bertanya-tanya, apakah dia ini Mesias? Kehadiran Yohanes justru menjadi pertanyaan besar. Siapa dia? Sehingga ia begitu luar biasa. Semua mata sekarang tertuju kepada Yohanes. Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga tergoda. Kita menjadi orang yang hebat mungkin. Atau kita menjadi naik pangkat. Atau kita menjadi pengkhotbah. Dan ketika orang-orang melihat kita tergoda. Sehingga kadang-kadang kita jatuh oleh karena jabatan-jabatan tersebut. Dan juga predikat-predikat yang diberikan kepada kita. Ketika semua mata datang kepada Yohanes, apa yang Yohanes buat? Tidak terkecuali, bukan hanya orang Farisi, bukan hanya pemungut cukai dan bukan hanya tentara. Tetapi mata orang-orang Farisi, mata orang-orang Yahudi, bahkan semua orang sedang memandang kepada Yohanes. Untuk mengobati rasa penasaran orang-orang Yahudi, mereka mengutus orang untuk bertemu dengan Yohanes. Di dalam Yohanes 1 ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Yohanes berkata dengan jujur. Ia mengaku dan ia tidak berdusta. Katanya, aku bukan Mesias. Dengan kata lain, Yohanes mau mengatakan kepada umat, jangan memandang kepada aku. Dia mau katakan kepada orang Farisi, jangan melihat kepada saya. Dia mau katakan kepada para pemungut cukai dan para tentara, jangan melihat kepada saya. Tetapi lihatlah kepada Mesias. Aku ini bukan Mesias. Mesias yang harus kita lihat. Tetapi, baik orang Farisi, baik para pemungut cukai, para tentara, bahkan Yohanes sendiri belum tahu siapa sesungguhnya Mesias yang harus mereka lihat, harus mereka pandang. Di dalam Yohanes 1 ayat 21, lalu mereka bertanya lagi kepadanya, kalau engkau bukan Mesias, kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau itu Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya Yesus sebenarnya memberitahukan di dalam Alkitab bahwa dia adalah Elia. Tetapi bukan Elia ya orang Tisbe, tetapi dia mirip dengan Elia. Dia sama dengan Elia. Di dalam ciri-ciri hidupnya, orang yang menggunakan ikat pinggang yang seperti Elia, jubah seperti Elia,
dan hidupnya sederhana seperti Elia. Dan ketika dia datang, dia akan mengembalikan kita. Tetapi ketika dia ditanyakan, orang-orang Farisi bertanya tentang fisik seperti Elia. Orang-orang berpikir Elia bangkit kembali dari antara orang mati. Itu sebabnya dia mengatakan, bukan. Ayat 22. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Kalau kami sekarang ini melihat engkau, kami semua sudah memandang kepadamu. Kami berharap kepadamu bahwa engkau akan melepaskan kami. Tetapi engkau selalu mengatakan bukan. Engkau mengatakan engkau juga bukan Elia. Bukan Nabi yang akan datang. Kalau begitu siapa? Jangan buat kami penasaran. Jangan buat kami pulang dengan tidak punya jawaban. Sebab para pemimpin kami berharap bahwa ketika mereka mengenal engkau dengan baik dan benar, maka mereka bisa mengangkat engkau menjadi pemimpin. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Saudara-saudara, inilah jawaban yang sangat-sangat rendah hati dari Yohanes Pembaptis. Dia menyatakan, saya inilah hanya suara yang berseru-seru di padang gurun. Saya mendahului Mesias untuk mempersiapkan hatimu, mempersiapkan matamu untuk memandang kepada Mesias, bukan memandang kepada saya. Bapak, Ibu, pendeta, majelis, dan anggota-anggota jemaat. Kita memiliki pekabaran yang luar biasa. Mungkin orang memandang kepada kita. Ingatlah bahwa kita hanyalah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Jangan biarkan orang memandang kepada Anda terlalu lama. Tetapi arahkan mereka untuk melihat kepada Yesus. Akhirnya, orang Farisi pun mengutus utusan untuk bertanya kepada Yohanes, siapa dia? Ayat 24. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka tidak muncul terang-terangan, tetapi mereka hadir di sana untuk melihat, memandang juga kepada Yohanes Pembaptis. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias? Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Elia? Mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Yohanes tiba pada saat dia sedang membangun jembatan baru bagi umat Tuhan untuk melihat kepada Yesus. Dengan berkata, aku membaptis kamu dengan air, tetapi dia sekarang yang sedang berada di tengah-tengahmu, berada di antara kita, kamu tidak mengenalnya. Sekarang Yohanes memulai mengalihkan penglihatan orang-orang Yahudi dari dirinya kepada Mesias yang asli. Di dalam Yohanes 1 ayat 27, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka talit kasutnya pun aku tidak layak. Kalian melihat bahwa aku ini orang yang hebat, pengkhotbah ulung, luar biasa, tetapi aku bukan dia. Karena untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Mana orangnya? Dia sedang berdiri di tengah-tengah kita. Dia sedang berada di tengah-tengah kita. Kamu tidak mengenalnya. Yohanes kemudian menggunakan ungkapan yang lain. Dia mengatakan bahwa yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku sudah penuh karena dia ada di tengah-tengah kita. Saudara masih ingat kalau pernikahan,
Ada pendeta, ada pengantin, dan ada best man. Dua-dua, baik pengantin laki-laki dan best man-nya itu menggunakan jas yang sama dan bunga yang sama. Tetapi ketika pengantin perempuannya diantar oleh orang tuanya, best man harus sadar bahwa dia bukan pengantin laki-laki. Itulah yang digunakan oleh Yohanes untuk menerangkan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, para pemungut cukai, dan juga tentara, bahwa aku bukan Mesias, tetapi aku berdiri berdampingan dengan Mesias. Karena Yohanes dan Yesus tabiatnya serupa, tabiatnya sama, maka orang-orang tidak bisa membedakan yang mana Yohanes dan yang mana Yesus. Apa artinya? Ketika kita menjadi umat Tuhan, tabiat kita pun harus serupa dengan tabiat Yesus. Kalau boleh, orang-orang tidak dapat membedakan yang mana manusia biasa itu dan yang mana Yesus. Yang mana para pendeta dan yang mana Yesus. Yang mana para pemimpin daerah dan yang mana Yesus. Yang mana para pemimpin uni dan mana Yesus. Karena sama tabiat. Kemudian Yohanes memperkenalkan dirinya sebagai pendamping mempelai. Bukan mempelainya. Dengan kata lain, aku bukan Mesias. Di ayat yang lain, Yohanes Pembaptis mengatakan dia akan bertambah-tambah dan aku akan berkurang-kurang. Di dalam Yohanes 1 ayat 31, Yohanes kemudian memberikan pengakuan kedua. Dia mengatakan, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Jangan desak aku ini bukan Mesias. Jangan desak aku ini bukan Elia. Jangan desak aku ini bukan Nabi yang akan datang. Memang aku juga tidak mengenal dia yang berdiri di tengah-tengah kita. Tetapi untuk itulah aku datang, supaya kamu mengenal dia. Itulah aku datang, supaya kamu melihat dia, bukan melihat aku. Ayat 32. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atasnya. Dan ketika aku melihat burung merpati itu, baru aku mengenal dia. Dan aku memandang kepadanya. Aku mengakui dia bahwa dia adalah Mesias. Saudara-saudara, ini pengakuan yang hebat dari Yohanes Pembaptis. Dia mulai berkata kepada orang Yahudi, aku tadinya tidak mengenalnya, tapi sekarang aku sudah mengenalnya. Dan karena aku sudah mengenalnya, aku mau kamu melihat kepadanya. Jangan melihat kepada saya. Karena saya sudah memandang kepada dia, maka saya mau mengajak saudara-saudara juga untuk memandang kepada dia. Semua pendeta, semua tua-tua gereja, semua anggota gereja Masyarakat Penanda ke-7 harus mengajak orang lain untuk memandang kepada Yesus. Jika ada orang yang memandang kepada kita bahwa kita ini hebat, maka kita harus katakan kepada orang itu, mari bersama-sama dengan aku untuk memandang kepada Yesus. Dulu aku tidak mengenalnya, tetapi sekarang aku sudah mengenalnya. Aku mengenalnya karena ia mengubahkan hidupku dari manusia berdosa menjadi manusia yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dari manusia yang tidak mengenal Allah, sekarang aku mengenal Allah. Dari manusia yang bertabiat buruk, sekarang sudah bertabiat baik. Dan sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Inilah yang membuat Yohanes menaruh keyakinan bahwa Yesus itulah Mesias. Yesus itulah yang harus dipandang oleh semua orang, termasuk oleh Yohanes sendiri. Pertanyaannya adalah, siapakah yang Yohanes sedang bicarakan? Jawabnya adalah, Yohanes sedang berbicara tentang Yesus. Yohanes mau supaya orang-orang Farisi memandang kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Yohanes mau supaya para pemungut cukai memandang kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Yohanes mau supaya tentara-tentara itu memandang kepada Yesus, bukan kepada dirinya. Dan
Ketika Yesus datang, dia tinggal di tengah-tengah para pemungut cukai yang senang memandang kepada Yesus. Itu sebabnya ayat inti kita di dalam Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Aku membaptis dengan air, tetapi dia akan membaptis dengan air dan api. Engkau melihat kepadaku selama ini, tapi sekarang lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes menggunakan sebuah kalimat yang sangat terbiasa di telinga orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi, yaitu domba penghapus dosa. Yohanes sedang berbicara kepada para pendengar dan murid-muridnya tentang Yesus yang akan mati di kayu salib, yang setiap hari mereka peragakan di Ka'bah. Pagi mereka ketika mereka bangun tidur, mereka berdosa, mereka membawa domba, mereka membawa lembu, baik harian maupun tahunan yang melambangkan kedatangan Yesus. Namun Yesus yang sekarang berada di tengah-tengah mereka, mereka belum mengenalnya. Mereka belum memandang kepadanya. Maka Yohanes mengajak mereka, mari pandanglah kepada anak domba yang engkau sudah lakukan setiap hari, tapi sekarang dia sudah datang. Pandanglah kepada Yesus. Yohanes berbicara kepada para pendengarnya dan murid-muridnya tentang Yesus yang akan mati di kayu salib, yang setiap tahun ada hari pendamaian. Di dalam buku Yesaya dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Kenapa kita harus memandang kepada Yesus? Karena dialah yang memikul penyakit kita. Dialah yang menanggung semua penyakit kita. Ketika COVID datang, lihat kepada Yesus karena dia telah mengangkut penyakit kita. Ketika gempa bumi datang, pandanglah kepada Yesus. Ketika banjir datang, pandanglah kepada Yesus. Ketika paceklik itu datang, pandanglah kepada Yesus. Karena dialah yang mengangkut semua penyakit, kesulitan, kesengsaraan kita di pundaknya di kayu salib. Itulah ajakan Yohanes kepada umat-umat Tuhan pada waktu itu. Dan hari ini Yohanes kembali mengajak kita, pandanglah kepada Yesus. Kalaupun ada orang hebat di sekitar kita, pandanglah kepada Yesus. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jika Anda sudah sembuh dari penyakit dosa, pandanglah kepada Yesus. Ketika Anda sudah diselamatkan, pandanglah kepada Yesus. Ketika Anda sudah disembuhkan, pandanglah kepada Yesus. Ketika Anda sudah diselamatkan dari banjir, pandanglah kepada Yesus. Ketika Anda sudah diselamatkan dari gempa bumi, pandanglah kepada Yesus. Karena Yesuslah yang telah memikul semua yang Anda alami. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sangat-sangat dalam kalimat yang diungkapkan Yohanes. Pandanglah atau lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini. Tanpa kehadiran Yesus, tanpa kita memandang Yesus, kita tidak akan pernah mendapatkan pengampunan. Oleh karena itu pada hari Sabat yang indah ini, saya mau mengajak kita, mari kita memandang kepada Yesus. Ketika kesulitan kehidupan datang, pandanglah kepada Yesus. Saya punya pengalaman. Ketika salah seorang sahabat di kantor daerah sakit dan masuk rumah sakit, semua orang melawat dia. Tetapi saya tidak melawat. Dan pada waktu dia keluar dari rumah sakit,
Dia masuk kerja, dia ketemu dengan saya, lalu dia katakan, kenapa kamu tidak lawat saya? Saya beralasan, seperti Yesus katakan, pada waktu Yesus juga tidak melawat Yohanes Pembaptis, tetapi Yohanes Pembaptis tetap memandang kepada Yesus. Apa yang saya mau katakan adalah, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia ini. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dia datang untuk menyelamatkan kamu, hai orang Farisi. Dia datang untuk menyelamatkan kamu, hai orang Yahudi. Dia datang untuk menyelamatkan kamu, hai para pemungut cukai dan tentara. Hari ini dia berkata, aku datang untuk menyelamatkan engkau, hai umat-umat Tuhan yang berada di daerah Nusa Tenggara. Maka mulai dari pemimpin-pemimpin gereja di daerah, para gembala, para majelis dan umat Tuhan, mari kita memandang kepada Yesus. Hasil dari Yohanes menunjukkan Yesus sebagai domba Allah. Apa ada hasilnya? Di dalam Yohanes 1 ayat 36. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata lagi, lihatlah anak domba Allah. Ayat 37. Kedua muridnya sendiri yang mendengar kata-kata Yohanes. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Mereka langsung memandang kepada Yesus. Bukan hanya pandang, mereka ikut dia. Mereka mengikuti Yesus. Dan salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas adalah murid dari Yohanes. Sekarang muridnya itu, murid yang membanggakan guru yang hebat. Murid yang selalu mengikuti perintah gurunya. Ketika tahu bahwa Yesus yang harus dilihat. Yesus yang harus menjadi gurunya. Maka kemudian dia mengikuti Yesus. Apa yang terjadi? Lalu Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Andreas mau mengatakan kepada Petrus, aku sudah memandang kepada Yesus. Sekarang aku tidak lagi memandang kepada Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes mengatakan kita harus memandang kepada Yesus. Dan sekarang saya sudah memandang kepada Yesus. Dan saya mau kamu juga memandang kepada Yesus. Lalu ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang Petrus dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Luar biasa, saudara. Sekarang setelah dia memandang Yesus, dia mengajak saudaranya untuk ikut memandang kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah menemukan Yesus, kalau kita sudah memandang kepada Yesus, jangan lupa ajak saudara untuk memandang kepada Yesus. Jangan lupa ajak istri untuk memandang kepada Yesus. Jangan lupa mengajak suami untuk memandang kepada Yesus. Jangan lupa mengajak anak-anak untuk memandang kepada Yesus. Jangan lupa mengajak tetangga untuk memandang kepada Yesus. Jangan memandang sendirian. Kemudian Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Orang lain lagi ketika bertemu dengan Yesus dan dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka harapkan dan yang harus mereka lihat. Kemudian dia pun mengikuti Yesus dan sekarang dia mengundang Nathanael. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael
datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Filipus tidak berargumentasi dengan Natanael. Filipus tidak mengajarkan doktrin hari Sabat kepada Natanael. Filipus tidak mengajarkan doktrin makanan haram dan halal kepada Natanael. Tetapi dia mengatakan, mari dan lihatlah. Mari dan pandanglah kepada Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita mengajak orang lain untuk memandang kepada Yesus. Jangan memandang kepada kita, tetapi memandang kepada Yesus, melihat kepada Yesus. Andreas, Petrus, Filipus, dan Natanael adalah orang-orang yang melihat Yesus. Petrus, Filipus, dan Natanael adalah orang-orang yang sudah memandang kepada Yesus, mengikuti ucapan Yohanes. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara dan saya, hari ini kita boleh melihat. Hari ini kita boleh memandang dan mengikuti Yesus. Berkat ucapan Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Pelajaran bagi kita adalah, sadar atau tidak sadar, ada seseorang yang sedang memperhatikan Anda, sedang melihat Anda. Pertanyaannya adalah, apakah hidup kita menarik mereka kepada Yesus atau tidak? Apakah hidup kita menarik orang-orang lain kepada Yesus atau tidak? Apakah kita menjadi batu sandungan bagi orang? Apakah kita merasa bahwa popularitas kita terganggu dengan kehadiran orang lain di gereja kita? Apakah kita merasa terganggu ketika ada orang lain yang lebih hebat dengan kita? Apakah kita merasa terganggu ketika bulan Desember ada orang yang dipilih menjadi ketua menggantikan kita? Saudara, ingat ini. Kita harus mengajak mereka untuk memandang Yesus, bukan memandang kepada kita. Orang-orang tua haruslah sudah menjadi penasehat. Tetapi orang-orang muda harus menjadi pemimpin. Boleh jadi ada orang yang mengagumi kita karena hidup kita diberkati. Bisakah kita menunjukkan Yesus kepada orang itu? Atau sebaliknya kita malah menjadi sombong dan mengandalkan diri sendiri? Saudara-saudari, ini adalah godaan yang paling besar. Dan godaan ini tidak ada orang yang kebal. Baik pemimpin di daerah, di jemaat, di uni, di level manapun. Tidak ada orang yang kebal dengan kesombongan karena kehebatan, titel, dan semua yang dimiliki. Itu sebabnya Tuhan Allah mengatakan kepada Zakaria, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan roh firman Tuhan. Masing-masing kita dipanggil untuk menjadi sarana keselamatan bagi orang lain. Kita tidak bisa menyelamatkan, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Dan kita hanyalah orang yang berseru-seru menyatakan, mari, lihatlah anak domba Allah. Datang, pandanglah kepada anak domba Allah. Kenapa? Ayat bersautan kita mengatakan, meskipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, meskipun ada pandemi, meskipun ada banjir, meskipun ada gempa bumi, Tuhan beserta dengan kita. Bahkan Ia sedang menyediakan hidangan bagi saudara dan saya, yang terus-terus memanggil orang untuk memandang kepadanya. Kadang-kala kita tergoda untuk populer, tergoda untuk terkenal. Namun jangan lupa, Yesus harus menjadi khotbah kita. Yesus harus menjadi pengajaran kita, agar mereka diselamatkan, agar mereka dimenangkan untuk keselamatan ini. Tunjukkanlah Yesus sebagai juru selamat. Tunjukkan Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup bagi mereka
yang mencari Dia. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.